Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Sudah sarapan? Tetap semangat? Ayo ready? Bapak senang dengan semangat kalian belajar. Bapak yakin kita akan berhasil. Nah, ya kan? Dengan semangat itu ciri-ciri anak yang sehat. Ya mungkin anak penyakitan bisa semangat, tapi ini semuanya semangat ya. Nah, jadi alhamdulillah kalian sudah sarapan, kalian sudah mandi semuanya, makanya semangat ya. Maka sebelum pelajaran kita mulai ya, tentunya terlebih dahulu berdoa. Yuk, silakan kita kelas lanjut untuk berdoa. Ya, ada sini ya, di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak absen dulu ya. Karena hari ini nampak semangat, tapi mungkin di antara teman kita ada yang tidak hadir ya. Maka Bapak absen, nanti sampai Bapak panggil namanya, dia angkat tangan dan mengatakan hadir ya. Zia Alismi, Hadir, Pak. Latifa, Mei, Ika, Febri, Nopal, Hadir, Pak. Putra, Hadir, Pak. Reski, Hadir, Pak. Gio, Hadir, Pak. Pia, Hadir, Pak. Eldi, Hadir, Pak. Marsha, Hadir, Pak. Ana, Hadir, Pak. Novita, Hadir, Pak. Rehan, Hadir, Pak. Fikri. Hadir, Pak. Ada yang tidak masuk? Ada. Ada? Siapa? Omel. Oke ya. Siapa yang tahu kira-kira kemana Omel? Oh, pulang kampung. Ya, Pak ya. Baik anak-anak yang Bapak sayangi ya. Hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Cerpen itu cerita pendek ya. Ini cerpen sudah Bapak buat sendiri ya. Akan Bapak bacakan ya. Tapi nanti di antara kalian juga harus ada yang membacakan, walaupun cuma satu orang ya. Dengarkan baik-baik cerpen yang akan Bapak bacakan. Nanti sekalian silakan untuk menanggapi ya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Cerpen ini berjudul Marsha dan Hutan Pelangi ya. Di sebuah perladangan yang dekat dengan hutan, tinggallah satu keluarga yang memiliki gadis kecil sematawayang yang bernama Marsha. Rambutnya hitam pekat dan matanya berbinar cerah bak dua keping koin emas. Suatu pagi, Marsha mendengar suara rintihan dari balik jendela kamarnya.
seperti seorang yang sedang menangis. Siapa yang menangis? Gumam Marsa pelan. Marsa pun berjalan keluar menuju hutan di dekat rumahnya. Hutan itu sangat rindang dan indah. Pohon-pohonnya tinggi menjulang seperti raksasa yang ramah. Dan daun-daunnya berdesir lembut seolah-olah sedang berbisik menyanyikan sebuah lagu. Angin sepoi-sepoi membelai pipi Marsa, membawa wangi bunga melati yang tumbuh di halaman rumah. Di dalam hutan, Marsa melihat sebuah pohon besar yang batangnya terluka. Ada goresan pisau di kulit kayunya, dan getah bening mengalir seperti air mata. Aduh, sakit sekali, rintih pohon besar. Marsa merasa sedih sekali melihatnya. Ia mendekat dan membelai kulit pohon itu dengan lembut. Jangan menangis ya pohon, Marsa akan menolongmu. Marsa pun ingat pesan ibunya bahwa alam adalah teman kita. Jika kita merawatnya, alam akan merawat kita. Marsa segera mengambil tanah yang gembur dan sedikit air dari parit jernih di dekatnya. Ia menutup luka pohon itu dengan tanah lunak, lalu berdoa agar pohon itu segera sembuh. Ajaib! Tiba-tiba cahaya warna-warni muncul dari balik awan. Merah, kuning, hijau, dan biru bersatu membentuk lengkungan indah di langit. Itu adalah pelangi. Cahaya pelangi menyentuh daun-daun pohon, dan seketika hutan itu berubah menjadi lebih hijau dan segar. Bunga-bunga di halaman rumah bermekaran dengan warna-warna cerah seperti sebuah lukisan. Burung-burung berkicau yang menari-nari di dahan. Terima kasih Marsa, suara pohon besar ini terdengar gagah dan sehat kembali. Karena kamu baik hati, hutan ini akan selalu memberikan udara segar untuk dihirup semua makhluk di muka bumi ini. Sejak hari itu, Marsa tidak pernah membiarkan siapapun menyakiti tumbuhan. Dia tahu setiap daun dan ranting memiliki kehidupan yang harus dijaga. Hati pun tetap hijau dan asri. Hutan pun tetap hijau dan asri, menjadi ramah yang nyaman untuk semua makhluk hidup. Ya, itu adalah cerpen. Bercerita tentang siapa? Tentang siapa? Marsa. Dengan siapa? Dengan hutan tani. Ya, di mana ada pohon besar yang menangis karena terluka. Ya, kulitnya itu digoreng pisau. Maka Marsa berusaha untuk menolongnya. Ya, oke? Sebelum kita lanjutkan, Bapak minta satu orang maju ke depan untuk membacakan. Siapa yang mau maju, silakan. Ya, oke. Siapa teman kita yang maju namanya? Iya. Oke, dia akan membacakan. Coba didengarkan, ya. Nanti sama-sama kita akan merespon bacaan dari ini. Apa Pia? Oke, silakan Pia.
sudah membacakan ya daripada cerpen ini. Oke, selanjutnya tentunya kita harus merespon apa yang sudah dibacakan, baik yang Bapak bacakan maupun yang teman kalian dia bacakan terkait dengan cerpen yang berjudul Marsa dan Hutan Pelangi. Selanjutnya, setelah tadi kita mendengarkan bahwasanya cerpen dengan judul Marsa dan Hutan Pelangi, tentunya sebuah cerpen itu memang harus memiliki ya nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Ya, sekarang Bapak tanya dulu, ya, apakah cerpen Marsa dan Hutan Pelangi ini memiliki nilai edukatif? Ayo, ada nggak memiliki nilai edukatifnya? Ada. Ada. Oke, bagus ya. Kalau memang ada, ya kan? Coba nilai edukatif yang ada. Tepuk tangan. Nilai edukatif yang ada di dalam cerpen. Oke, ya. Sekarang Bapak ingin tanya dulu. Cerpen dengan judul Marsa dan Hutan Pelangi ini apakah memiliki nilai-nilai dalam cerita tersebut? Memiliki atau tidak? Memiliki atau tidak? Memiliki. Oke, memiliki. Ya, paling tidak memiliki 3 nilai. Nilai edukatif, pendidikan, nilai estetis, dan juga nilai moral. Ya, oke. Ya, untuk nilai edukatif kira-kira ada tidak dari cerpen yang sudah kita baca tadi? Ada. Ada. Oke, kalau memang ada, siapa yang mau ngasih kira-kira nilai edukatif yang ada apa? Oke, silakan Dia. Mengajarkan anak untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Mencintai, mengajarkan ya anak untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Oke, betul. Ada lagi kira-kira? Ayo. Ada lagi? Apa tadi? Kira-kira? Ayo. Siapa yang tahu? Setiap tumbuhan memiliki nyawa. Bagus ya. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki nyawa, maka harus dikasih sayang nih, seperti kita menyayangi manusia ya, karena sama-sama makhluk Tuhan ya, tidak boleh saling menyakiti. Oke, selanjutnya untuk nilai estetis ada nggak kira-kira? Ada. Oke, ada. Pak Marsa, silakan Pak Marsa. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan keindahan alam. Oke, betul ya, menggambarkan ya kan, menggunakan kata-kata ya yang menggambarkan keindahan alam. Contohnya apa? Warna ya kan, ada di situ bunga melati, berarti berkaitan dengan baunya kan, ada bunga melati ya kan. Nah, dan juga adalah untuk menumbuhkan rasa senang saat membaca. Nanti kalau ceritanya nggak ada nilai estetiknya, kalian nggak akan senang membaca. Ya. Oke, yang terakhir, adakah nilai moral untuk Marsa dan Hutan Pelangi? Ada nggak? Ada. Siapa yang bisa menyebutnya? Oh, oke, silakan Ana. Kira-kira apa Ana? Oke, boleh. Selain daripada itu ada, ya. Jadi kebaikan hati akan selalu membawa hasil yang indah. Makanya kita disuruh untuk selalu berbaik hati. Kepada siapa? Kepada semua makhluk di muka bumi ini, ya, terkecuali sama hewan buas. Nanti sama macan didatangi kita, ya, sebelum kita
sayangi, dia sudah makan kita, ya. Lihat-lihat, ya, memang tapi kita harus saling menyayangi. Oke, ya, demikian ya pelajaran kita bahasa tentang cerpen yang sudah Bapak bacakan dan juga sudah dibacakan oleh teman kalian yang bernama Pia. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, selanjutnya adalah kita istirahat. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan bisa belajar dengan penuh semangat. Amin. Amin. Bapak akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.